Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal literasi bahasa Indonesia bagian berikutnya, yaitu nomor 16. Sekarang kita masuk dalam teks fiksi ya. Oke, sekarang kita masuk tentang teks fiksinya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama, manakah kalimat pada bacaan yang dapat menggambarkan suasana yang mencekam dalam cerpen di atas? Nah, ini udah jelas ya, yang ditanyakan adalah suasana yang mencekam dalam cerpennya. Kita baca aja cerpennya, terus nanti tandai bagian yang menunjukkan suasana yang mencekam. Oke, kita lihat opsinya terlebih dahulu. Saya sarankan biasakan lihat opsinya terlebih dahulu ya. Singkat aja. Oke, yang kira-kira suasana mencekam itu kan sangat menakutkan ya, yang mana? Sebetulnya dari opsi itu sudah ketahuan jawabannya yang mana yang menyatakan suasana yang menakutkan. Namun kita lihat aja, buktikan teksnya. Kalau dari opsi itu kan kemungkinan yang ini kan, yang suasana menakutkan itu ya. Oke, ini tuh suasana malam aja kan. Ini mungkin bisa ya. Ini yang A mungkin bisa, meskipun kalau yang A itu kurang jelas ya, takutnya itu kan nggak ada ya, nggak ada kata yang menyatakan takutnya itu, cuma menyatakan bahwa di luar itu gelap dan suaranya hening. Kalau yang ini kan jelas nih, gelap. Nah, ini ya, ada sesuatu yang akan mendekat ya, itu kan menakutkan. Namun kita lihat saja teksnya ya, ini kan kita hanya memprediksi aja jawabannya, kemungkinan pada opsi yang kita tandai. Kita lihat opsinya, kita lihat teksnya, sorry. Gelap di luar dan hening di dalam. Nah, ini kan lihat, dengus napas istriku sangat teratur. Ini kan hanya menyatakan latar waktunya aja ya, perkenalkan latar waktunya, belum ada masalah, belum ada suasana atau rasanya. Oke, ini kita cepet aja bacanya. Scan aja ya teman-teman. Jadi kalau kalian baca teks seperti ini, kalian scan aja mata kalian yang gunakan. Gak perlu baca di dalam hati, nanti kelamaan ya. Lihat, aku sulit menjebak mata nyamuk. Ini kan opsi yang ini kan ya, ini kan bukan suasana yang menakutkan kan, bukan suasana yang menakutkan. Nah, ini lu mulai masuk ya, mulai masuk suasana yang menakutkannya ya. Ada nggak? Tapi nggak ada ya. Nah, ini ya, ini kan gemerisik, ini mulai dibangun suasana menakutkannya ya. Ini mulai dibangun suasana menakutkannya. Terus dilanjutkan ini kan, ini derap kaki bersepatu berat semakin jelas terdengar, disusul dengan gedor. Ada teriakan kasar. Nah, ini kan mulai masuk suasana menakutkannya ya. Ada gak di opsi? Ada kan? Lihat. Jawabannya betul kan yang D ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk soal literasi seperti ini, sebetulnya kalian bisa memprediksi jawabannya tuh dengan membaca apa? Opsinya aja teman-teman. Bisa lihat dari opsinya aja. Ada kemungkinan nanti jawabannya itu apa ya. Seperti itu. Jika kalian tidak memiliki waktunya, lihat opsinya aja. Yang paling mungkin menjadi suasana mencekam itu yang mana, begitu ya. Tapi namun kalau kalian masih memiliki waktu, coba dibaca dulu aja teksnya. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 17. Pertanyaannya itu apa? Watak tokoh aku dalam cerpen tersebut. Nah, ini fokusnya itu ke watak tokoh. Di sini ada pemberani, penakut, penyayang, pemarah, pemalas. Kita fokus aja watak tokohnya itu bagaimana gitu ya. Watak tokohnya itu bagaimana, kita lihat. Tadi bacanya itu scan aja teman-teman ya, gini. Di sini kayaknya nggak ada ya, nggak ada yang menyatakan wataknya. Kita lanjutkan. Sini katanya aku sulit memejamkan mata. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini malam semakin larut, aku merasa sesuatu, ada yang musik gelapnya malam katanya. Oke. Tadi di sini ada suasana yang menakutkan ya. Nah, terus di sini ada teriakan.
Oke. Terus dia menggoyangkan istrinya, ya, menggoyangkan badan istrinya, membangunkannya. Nah, sebetulnya dari sini kita sudah menemukan gambaran kan? Ya, dari informasi di sini itu kita sudah menemukan gambaran kira-kira itu si tokoh akunya memiliki watak seperti apa. Nah, inilah ini ya. Oke. Kira-kira suasana yang atau watak tokoh akunya itu apa? Pemberani? Jelas tidak ya. Jelas tidak. Dia itu insecure ya, malam-malam merasa khawatir seperti itu. Pemalas enggak, pemarah enggak, penyayang juga enggak. Nah, ini yang tepat itu penakutkan. Ya, karena apa? Suasananya itu tadi penakutkan. Ya, fun fact teman-teman. Jadi nanti suasana dan dengan watak itu ada korelasinya ya teman-teman. Watak suasananya bagaimana, nanti respon tokoh aku terhadap suasana itu apa, itu menentukan wataknya ya. Jadi wataknya itu adalah penakut gitu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk soal nomor 17. Kita lanjutkan soal nomor 18. Apa yang ditanyakan? Maksud dari kalimat beberapa menit kami tenggelam dalam hening adalah beberapa menit kami tenggelam dalam hening. Nah, ini kata yang bermakna apa? Kiasan ya teman-teman. Kira-kira apa? Saling berbisik, tenggelam dalam hening, saling berbisik, bukan ya? Tertidur kembali. Kalau tenggelam dalam hening kayaknya kemungkinan bukan ya, meskipun bisa ya. Tokoh aku dan istrinya tidak berbicara nih, ada kemungkinan ini ya. Yang C ini ada kemungkinan. Tokoh aku dan istri saling menatap, ini ada kemungkinan juga, tapi nanti kita cek dulu aja ya. Tokoh aku dan istri bermimpi dalam tidur, ini jelas bukan. Nah, ada kemungkinan opsinya itu antara C dan D. Nah, biasakan teman-teman ya, kalian kalau menemukan soal seperti ini, seperti tadi, kalian baca dulu opsinya, karena kita bisa prediksi jawabannya itu apa. Ini kemungkinan ini kan, C dan D kan, kata yang berarti dari beberapa menit kami tenggelam dalam hening. Nah, untuk membuktikannya, kalian cek di teksnya ya. Kalian cek di teksnya. Oke? Nah, di sini kan ini kebetulan ditandai nih. Beberapa menit kami tenggelam dalam hening. Panjang malam kami tidak dapat tidur, tapi tak juga berani berbicara atau menduga-duga. Nah, di sini kasih clue kan, tak juga berani berbicara atau menduga-duga. Berarti jawaban yang tepat itu opsi yang C kan. Tokoh aku dan istrinya tidak berbicara ya, karena di informasi setelahnya itu dijelaskan tak juga berani berbicara atau menduga-duga. Seperti itu cara baca, cara analisisnya yang cepat dan tepat. Oke, kita lanjutkan, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Nomor 19. Mengapa sakitnya paling gam disembunyikan dari bunda? Nah, ini alasan ya, karena mengapa berarti alasan ya. Yang ditanyakan alasan sakitnya paling gam disembunyikan dari bunda. Kita fokus aja ke sana. Nah, seperti biasa, kalian baca dulu opsinya. Oke, opsinya itu kalian sudah baca sekilas aja ya. Nanti kira-kira jawabannya itu apa? Karena semuanya itu ada karena ya. Jadi ini mungkin jadi jawabannya. Jadi kita harus buktikan pada teksnya. Alasan sakitnya paling gam disembunyikan dari bunda itu apa? Kalian ingat baca scan ya teman-teman, scan. Sekilas aja gini bacanya itu, jangan di ini. Nah, ini ya. Ini kan objek yang kita carinya kan. Nah, ini nih. Kami hindarkan kabar buruk dari beliau, menutupinya karena apa? Belum siap melihat denyut itu tiba-tiba berhenti. Kalau denyut itu tiba-tiba berhenti, berarti ini kata lain dari meninggal kan ya.
Berarti alasannya itu takut si ibunya itu meninggal. Jawabannya yang mana berarti? Yang B. Kayak gitu ya. Kayak gitu cara membacanya ya. Cara melakukan scanningnya ya, skimmingnya. Kalian boleh mau scanning, mau skimming, tekniknya bisa ya. Yang jelas baca menggunakan mata kalian aja. Set, gitu scan. Nanti fokus ke bagian yang ditanyakannya. Pas ketemu bagian ditanyakannya baru dibaca pemahaman, teman. Begitu biar cepat. Oke, kita lanjutkan nomor 20. Apa yang ditanyakan? Status sosial Bunda dalam cerpen di atas adalah, oke, status sosialnya itu apa? Nah, berarti status sosial itu ini ya, status sosial di masyarakat itu dia apakah kondisi sosialnya itu apakah rendah, sosialita, terpelajar, miskin atau kaya. Nah, kita harus cocokkan dengan isi informasi pada teksnya. Coba ya kita ulangi. Status sosialnya kira-kira apa? Oke, dia datang ke Jakarta, kasus dan sakitnya Panggam telah disiarkan dalam televisi ya. Kalau disiarkan dalam televisi itu gak semua orang kan bisa disiarkan dalam televisi. Kemungkinan kan statusnya itu apa? Oke. Terus dia aku jemput di Soekarno Hatta, bisa naik pesawat. Berarti tandanya apa? Nanti kita lanjutkan ya. Ini saya tanda itu untuk mencocokkan. Bukti-buktinya itu nanti lebih mengarah kemana? Kita lanjut baca ya. Terus di sini menyetir katanya. Ya, ini keluarga apa nanti bisa kita analisis. Lihat di sini si ibunya itu masih keliling ke berbagai kota bahkan pulau. Ya, dia bisa keliling antar pulau, antar kota ya untuk melihat anak cucu dan cicitnya. Ya. Jadi setiap momen itu si ibunya itu bisa datang ya. Nanti kita cocokkan. Tuh, dia terlibat menyelesaikan beragam masalah katanya. Tuh, semua anaknya tuh sarjana ya, bahkan ada yang dokter pula ya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kira-kira kondisi sosialnya itu apa? Kemungkinan apa? Kaya ya, kemungkinan kaya karena dia bisa naik pesawat, naik mobil, bisa jalan-jalan antar pulau gitu. Jadi kemungkinan kondisinya itu kaya ya berdasarkan bukti yang ada. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 21, yaitu tentang tema cerpen di atas. Oke, jadi yang ditanyakan adalah tentang tema cerpennya ya teman-teman. Tema cerpen itu nanti sama dengan gagasannya ya. Nah, kalau berbentuk cerita, tema cerpen itu nanti bisa dicek di latarnya itu di mana ya, terus tokohnya itu siapa saja ya, terus masalah yang dibicarakannya itu apa nanti. Nah, bisa dilihat, bisa dianalisis dari informasi-informasi ini ya. Kalau latarnya di rumah gitu, tokohnya itu ibu dan anak misalkan, atau sama ayah, itu berarti keluarga gitu. Kalau latarnya di sekolah gitu ya, tokohnya itu guru, siswa, nah itu kemungkinan pendidikan dan seterusnya. Nanti jadi kita akan analisis teksnya kira-kira ngomongin tentang apa dan temanya apa. Oke, kita lihat ya teksnya, mari kita baca sama-sama. Di sini ada, oke, kita lihat opsinya dulu: pendidikan, keluarga, ketuhanan, lingkungan, sama sosial. Kita lihat ya. Akhirnya Bunda, oke, di sini tokohnya itu Bunda. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau kalian tidak punya waktu untuk membaca teksnya itu apa, dari sini pun udah bisa ketebak ya jawabannya itu kira-kira apa nanti. Oke. Kemudian datang ke Jakarta didampingi seorang cucu. Di sini ada cucu, ada Bunda, ada cucu ya.
Kami tidak bisa lagi menutup mata saat telinga beliau, kasusnya abangku. Nah ini, terus ada si abangnya ya. Palingan antara aku menengok abangmu dan sebagainya. Ya, menginap di rumah si Nina. Oke, ini ngomongin di rumah ya. Terus menyebut rumah lelakinya dan nama menantunya. Oke, sebetulnya cukup sampai sini aja ya teman-teman. Cukup sampai sini sebetulnya kita sudah paham. Ya, kita sudah tahu kira-kira temanya itu tentang apa. Apakah pendidikan? Ini jelas bukan. Keluarga? Nah, ini kayak jawabannya, keluarga. Ketuhanan? Ini jelas bukan. Lingkungan? Jelas bukan. Sosial juga bukan. Jadi jawabannya itu keluarga ya. Seperti itu cara menjawabnya. Gampang kan? Lihat aja tokohnya, lihat latarnya di mana ya. Kalau masih kurang, lihat masalah yang diomonginnya apa. Tadi kita sudah sempat baca teks ini kan. Teksnya itu ngomongin tentang anak yang sakit dan tidak kabar sakitnya itu tidak ditutupi ya. Sorry, bukan tidak ditutupi dari orang tuanya agar tidak terdengar, agar tidak diketahui, karena takut menyebabkan masalah, takut menyebabkan si ibunya itu sakit. Jadi ini masalahnya itu atau temanya itu tentang keluarga. Begitu ya cara jawabnya. Kita lanjutkan nomor 22. Oke, itu saja barangkali pembahasan ya. Jadi kita cukup sampai nomor 21 saja ya untuk bagian ini. Nanti kita akan lanjutkan soal nomor 22 pada video berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tadi beberapa soal tentang teks fiksi dan non fiksi ya. Banyak teks fiksinya yang kita bahas tadi. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami pembahasan yang sudah kita lakukan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.